Halo hai, pasti ada yang menantikan BPUM di tahap kedua, ya kan? Nah, di tahun ini pemerintah pusat kembali membuka program pemberian bantuan bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Pendaftaran yang bernama BPUM ini dibuka kembali mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 20 bulan 4 tahun 2021. Namun, khususnya bagi warga Wonogiri, ini pendaftaran UMKM dilakukan secara daring atau online di halaman berikut ini. Di bawah ini ya, yaitu di bit.ly/BPUM Wonogiri 2021. Nah, kapan mulainya? Ini sudah dimulai sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021. Makanya kalau teman-teman yang ingin mendaftarkan UMKM-nya ini harus daring terlebih dahulu atau mendaftarkan secara online. Kalau langsung tiba-tiba datang ke dinas KUKM atau Disperindak di Kabupaten Wonogiri, maka secara otomatis akan ditolak, tidak diterima berkasnya. Makanya sebelum datang ke Kabupaten Wonogiri, alangkah baiknya daftar dulu secara online, kemudian di print out hasil online-nya, kemudian berkas-berkas dikumpulkan, nanti di belakang kita berikan berkas-berkasnya apa saja, dibawa ke dinas KUKM Disperindak Kabupaten Wonogiri sebelum tanggal 21 Juni 2021. Nah, BPUM resmi dilanjut di tahun ini, tapi nilainya ini tidak sama dengan di tahun 2020. Kalau di tahun 2020 nilainya 2,4 juta rupiah. Namun di tahun ini 2021 nilainya hanya 1,2 juta rupiah setiap KPM atau keluarga penerima. Cara dan syarat pendaftaran BPUM ini juga sangat mudah, yaitu melalui pranala yang sudah ditentukan tadi yang sudah kami sebutkan di atas. Setelah diisi datanya, pendaftar nanti dicetak bukti pendaftarannya. Nah, bukti pendaftarannya itu sebagai salah satu syarat yang harus diserahkan kepada dinas KUKM Disperindak. Selanjutnya, apalagi yang harus dikumpulkan, yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP, kemudian nomor induk berusaha atau NIB. Kalau nomor induk berusaha ini belum punya, maka bisa diganti dengan surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh kepala desa atau kepala kelurahan cap basah. Tidak boleh fotokopi kemudian dilegalisir, tidak boleh. Ini harus yang asli. Bagi warga yang boleh mendaftarkan BPUM ini adalah warga yang belum punya kredit mikro atau kredit usaha di perbankan. Jadi yang betul-betul belum bisa melakukan kredit usaha. Kalau sudah, maka secara otomatis walaupun mau mendaftarkannya, jangan berharap bisa dicairkan atau bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian KUKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rajasari Channel. Channel ini berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil dan juga bantuan-bantuan yang diturunkan oleh pemerintah yang sampai ke desa. Nah, kali ini berkaitan dengan BPUM di tahun 2021. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, sudah banyak yang kami upload untuk berkaitan dengan itu. Silahkan dicari. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan cepat kami jawab dan memberikan jawabannya, dan semoga memberikan solusi bagi teman-teman semuanya yang menghadapi permasalahan kependudukan. Dan yang baru saja hadir, jangan lupa untuk di-subscribe dan like-nya, juga loncengnya ding-ding, supaya teman-teman bisa mengetahui notifikasi video-video kami berikutnya. Di tahun 2020 bagi pendaftar BPUM ini kok sampai saat ini belum ada kabarnya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang masih diverifikasi oleh Kementerian KUKM
Yang kedua, maksudnya masih diverifikasi data pemohonnya, atau yang kedua, ini memang pemerintah tidak mengabulkan permohonan dari pendaftar. Jadi pemerintah kabupaten dalam hal ini tidak mengetahui kepastiannya karena tidak mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah mendapatkan bantuan, bagi pelaku usaha mikro atau BPUM ini masih punya kesempatan untuk mendaftarkan, karena BPUM ini diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000 secara sekaligus kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Syarat-syaratnya, yang pertama otomatis WNI, yang kedua bukan ASN atau aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini ada dua, yaitu PNS dan P3K. Yang selanjutnya adalah anggota TNI, Polri, atau pegawai BUMN atau BUMD. Yang ketiga, ini memiliki usaha mikro. Yang keempat, tidak sedang menerima pembiayaan KUR, kredit usaha rakyat. Yang kelima, fotokopi KTP di Kabupaten Wonogiri, karena ini yang kami beritahukan khususnya di Kabupaten Wonogiri. Kemudian fotokopi KK. Yang keenam, yang ketujuh adalah fotokopi nomor induk berusaha atau NIB. Kalau belum punya, maka bisa diganti dengan surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh kepala desa maupun kepala kelurahan yang asli ya, yang baru. Kemudian yang selanjutnya, berkas semuanya dari ketujuh-tujuhnya 1 sampai 7 ini dibawa ke kantor dinas KUKM Disperindak Kabupaten Wonogiri, tepatnya ini setelah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Wonogiri, kemudian sekitar 200 meter di kiri jalan. Silahkan berkasnya dibawa ke situ, nanti akan diproses lanjut. Tapi yang perlu kami ingatkan, sebelum berkas ini dibawa, saran saya untuk di-online-kan terlebih dahulu. Jadi saran kami, silahkan diisi di kolom yang sudah kami upload tadi di atas, yaitu di bawah ini ya. Kemudian diisi lengkap, nomor, kemudian nick dan lain sebagainya. Ada petunjuknya. Silahkan diisi 1 kali saja, jangan sampai double, karena kalau double ini tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengisi. 1 kali isi, jangan sampai terjadi kekeliruan. Begitu ya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman yang baru saja hadir di Rejosari Channel. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk di subscribe dan loncengnya dibunyikan, karena masih banyak teman-teman ternyata hanya menonton video kami, konten kami, namun masih belum ada rasa untuk mensubscribe. Gratis, tidak perlu membayar. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Semoga ada manfaatnya konten ini, dan nantikan konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.